Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi untuk sahabat Freakishly Awesome. Hari ini kita mau ngobrol tentang Japanese Film Festival. Ada bonus merchandise-nya loh teman-teman. Jadi tonton sampai habis ya. Halo, sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton! Guys, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang JFF. Nah, buat kalian yang nggak tahu JFF itu apa, JFF itu adalah Japanese Film Festival yang di tahun 2022 ini akan ditayangkan secara online, menghadirkan 20 film Jepang yang ditayangkan serentak di 25 negara. Nah, buat kalian yang nggak tahu bahasa Jepang, jangan khawatir, karena ada subtitlenya kok. Acara gratis dan juga ada bonus merchandise-nya nih. Nah, gimana cara dapetin bonus merchandise-nya? Tonton podcastnya sampai habis ya, guys. Udah ada dengan saya teman-teman dari Japan Foundation nih, mewakili Japanese Film Festival. Sudah ada Mbak Ayu dan Mas Barry. Halo, Mbak. salam kenal. Halo, Halo. kenalin nama saya Ayu, saya dari Art and Cultural Division Japan Foundation Jakarta, mewakili Japanese Film Festival hari ini. Halo, saya Bari dari Communication Center mewakili Japan Foundation Jakarta. Salam kenal semuanya. Halo Mas Bari. Salam kenal. Salam kenal Mas. Mas Bari, Mbak Ayu, selamat ya buat JFF Online 2022 ini. Berarti tahun ini adalah tahun Terima kasih. ke-6 ya untuk JFF. Sebenarnya lebih tepatnya bisa dianggap ini kali ke-6 penyelenggaraan JFF di Indonesia. Jadi tahun 2016 kemarin itu kami menyelenggarakan JFF pertama kali di Jakarta secara offline, kemudian seiring berjalannya waktu, jadi kami memperluas area cakupan penyelenggara menjadi kita menyelenggarakan JFF di Kota Makassar, kemudian tahun berikutnya kita menyelenggarakan JFF lagi di Kota Bandung, dan tahun berikutnya di Kota Surabaya. Nah, kemudian ada pandemi, jadi kita perlu beradaptasi dengan perubahan itu. Akhirnya di tahun 2020 kami mengganti format acara menjadi JFF online, JFF secara online gitu. Nah, pada kesempatan kali ini juga diselenggarakan secara offline full kalau di Indonesia ya, karena sebenarnya di negara lain sudah ada penyelenggaraan secara hybrid, sudah ada offline, tapi kalau di Indonesia kita masih menyelenggarakan JFF full secara online dari tanggal 14 kemarin sampai 27 Februari nanti. Berarti JFF di Indonesia 2 tahun belakangan ini dilakukan secara online, teman-teman. Nah, untuk tahun 2022 ini, film apa aja sih, Mas, yang akan diputar di JFF? Tahun 2022 ini kita bakalan puterin 20 film berbagai genre. Kita bisa sebut beberapa genre, ada animasi, ada film dokumenter juga, dan ada film klasik juga karya salah satu sutradara kenamaan Jepang, itu juga menarik banget filmnya, dan ada film-film yang baru keluar di tahun 2021 juga, jadi masuk ke kategori new release movie ya. Jadi totalnya ada 20 film. Nah, itu berbagai macam genre. Mungkin saya bisa sebut beberapa judul film aja yang lumayan saya suka. Itu film klasiknya saya suka banget karyanya Kurosawa Akira, itu ada film Rashomon, itu film klasik, dan ada beberapa film new release 2021 juga, ada Aristocrat, Ito, dan lain-lain. Nanti lebih detailnya bisa cek di website Japanese Film Festival Indonesia. Mas Bari, Mbak Ayu, ini kan filmnya banyak banget nih ya, ada 20 film. Nah, ada rekomendasi nggak buat kita? Atau film yang Mas Bari dan Mbak Ayu paling suka? Wah, untuk rekomendasi film ya, ini benar-benar sih asik film-filmnya, tapi sesuai selera lagi ya, balik lagi sesuai selera. Kalau saya sendiri pribadi seleranya mungkin rekomendasi saya secara personal itu film klasik ya, Rashomon. Teman-teman juga mungkin jarang-jarang nih bisa dapat akses ke film klasik gitu kan ya. Sutradaranya juga
terkenal dan punya nama banget di Jepang, itu Akira Kurosawa. Itu juga sangat-sangat famous pada masanya, sampai sekarang juga sebenarnya masih famous di kalangan penikmat film sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman ICC silahkan nonton Rasomo, rekomendasi dari saya. Itu filmnya klasik dan mungkin bisa tambahan insight dan tambahan tambahan pandangan buat teman-teman zaman sekarang. Film klasik zaman dulu Jepang itu seperti apa sih, dan jalur ceritanya itu seperti apa sih, hitam putih pula itu. Kadang-kadang kita cukup sulit untuk dapat akses film-film klasik Jepang yang terkenal. Jadi teman-teman di sini silakan tonton Rasomo di Japanese Film Festival. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri, ada film yang direkomendasiin nggak? Kalau saya disuruh milih sebenarnya bingung ya, karena ada banyak yang layak ditonton. Bisa dibilang ke-20 film ini beda-beda, punya keistimewaan masing-masing, tapi kalau harus ngerekomendasiin, teman-teman bisa nonton film yang mau kita angkat di acara diskusi, di acara pendamping kita, itu Under the Open Sky, tentang mafia yang mau tobat, istilahnya dia udah mau menjalani hidup normal kembali, dan bagaimana dia menghadapi tantangan hidupnya. Kemudian ada film Aristokrat. Kalau Aristokrat itu mengangkat tema beban perempuan di masyarakat patriarki, dan itu tema yang masih jarang diangkat di film-film Jepang sih. Kemudian ada Time of the Movie. Jadi background artisnya nanti akan mengisi acara pendamping JFF juga. Nah, apalagi ya? Oh, masih ada Her Love Boils Bad Water. Menurut saya itu filmnya itu bisa menghibur secara utuh, tapi juga sekaligus menyentuh. Tipikal kalau misalnya ibaratnya JFF ini diselenggarakan offline, itu film ini pas jadi film opening JFF juga. Kemudian kalau ada yang mau yang kangen sama Kirin Kiki, bisa nonton Until the Break of the Dawn. Itu kalau ada yang kangen sama almarhum, bisa nonton film itu juga. Masih ada nggak rekomendasi? Banyak rekomendasi. Oh iya, tentu kalau kita sebagai rekomendasi untuk teman-teman, mending tonton semuanya aja. Tonton semua iya, film. bener. Kalau bisa tonton semua film, tonton semua film. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman JFF dan teman-teman CC juga bisa dapat banyak cerita baru dari film. Rekomendasi tonton semua film. Betul. Banyak banget sebenarnya, bisa dijelasin satu-satu kenapa harus nonton ini, betul, karena apa, dan betul, bagusnya kalau nonton 20 semua film itu jadi bisa dapat merchandise nanti. Merchandise. Bisa dapat nanti merchandise. Akan kita ceritain di akhir, nanti akan kami ceritakan cara ngedapetinnya. Banyak banget guys rekomendasinya. Harus tonton semuanya, 20-20-nya, supaya dapat merchandise di akhirnya nanti. Wah, menarik banget ya, ada 20 film yang bakal ditayangin di JF 2022 ini. Nah, gimana cara aksesnya, Mbak? Nah, kalau untuk aksesnya sendiri itu sangat gampang, apalagi event ini, festival ini dilangsungkan secara gratis, jadi betul-betul cara aksesnya itu sangat gampang, tinggal mengunjungi website JFF Plus, mungkin bisa dicek di bawah sini. Nah, itu penonton JFF hanya perlu membuat akun kalau belum punya akun dengan memasukkan nama, email, dan registrasi, atau kalau sudah punya akun tinggal sign in saja di website tersebut dan langsung booking film yang ingin ditonton. Nanti setiap film yang sudah di booking, kalau kita sudah tekan tombol play, itu bisa diakses selama 48 jam. Festivalnya sendiri masih akan berlangsung sampai tanggal 27 Februari nanti ya, jadi masih ada kesempatan untuk booking filmnya. Masih sampai tanggal 27, jadi jangan kelewatan ya untuk nonton film-filmnya. Ada beberapa film yang bakal ditayangin tahun ini merupakan film-film keluaran baru. Seperti It's a Summer Film dan Ito yang merupakan film keluaran tahun 2021. Nah, tapi juga ada film-film keluaran lama nih, seperti The Chef of Polar dan Happy Flight. Itu kriterianya panjang banget ya untuk range-nya ya. Untuk pemilihan filmnya tuh kira-kira gimana ya? Untuk kriteria pemilihan film, sebenarnya kita Japan Foundation Jakarta itu seperti semacam dapat
beberapa rekomendasi film dari kantor pusat ya Mas. Kantor pusat di Jepang punya rekomendasi beberapa film dan itu di-share ke masing-masing cabang di seluruh Japan Foundation di seluruh dunia. Dan itu nanti dicek bagi staf lokalnya juga, staf lokal masing-masing negara. Jadi nanti rekomendasi film dari kantor pusat ini di-share kira-kira apa nih film-film yang menarik kalau diputar menurut segmen masyarakat masing-masing negara. Jadi sebenarnya pemilihannya itu dari kantor pusat, kita yang kasih rekomendasi dan nanti tetap keputusan akhirnya dari teman-teman dari kantor pusat. Sebenarnya dari awal sebenarnya memang sudah ada beberapa film yang direkomendasikan dari kantor pusat. Nah, makanya 20 film pilihan yang sudah dipilih oleh kantor pusat Tokyo itu sebenarnya menurut penilaian mereka itu sudah cocok ditonton oleh masyarakat di 25 negara. Makanya ada film baru Jepang yang baru rilis tahun 2021 kemarin, ada film klasik, kemudian ada film dokumenter, ada film yang mengangkat isu sosial. Jadi menurut mereka itu sudah cocok ditonton di 25 negara. Seperti itu. Karena JFF ini diakses serentak ya. Jadi kurang lebih harus merangkul semua penikmat film, khususnya penikmat film Jepang di seluruh dunia gitu Mas. Makanya ada berbagai kriteria, genre, kemudian ada periode juga, periode film lama, film baru kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya juga teman-teman dari kantor pusat juga sebisa mungkin mencoba untuk merangkul berbagai macam genre ya untuk pagelaran JFF 2022 ini supaya mungkin gelarannya juga tidak terlalu monoton, mungkin kita disuguhkan berbagai macam opsi untuk film-film yang akan ditayangkan. Mungkin buat teman-teman yang suka film animasi atau drama, kita juga punya beberapa opsi dan kita juga kasih opsi untuk teman-teman yang kan ada yang benar-benar sukanya film klasik nih, teman-teman penikmat film Jepang yang benar-benar suka dengan film-film klasik Jepang atau film-film dokumenter Jepang, itu tergantung selera ya. Jadi selera masing-masing kita coba semaksimal mungkin untuk provide banyak genre supaya tidak monoton dan teman-teman bisa menikmati gelaran JFF ini sesuai dengan keinginan dan selera dari masing-masing penonton itu sendiri. Makanya dimaksimalkan berbagai macam genre. Guys, dari 20 film ini genrenya banyak banget guys, nyata. Menarik banget buat semua kalangan kan. Ada animasinya seperti Patema Inverted dan Time of Eve the Movie, juga ada drama kolosal seperti The Floating Castle dan dokumenter The God of Ramen. Teman-teman, tahun ini JFF ada sesuatu yang berbeda nih. Nggak cuma muterin film-film yang seru, JFF juga akan mengadakan nobar bareng Niji Sanji ID, yaitu dengan Azura, Nara, Laila, dan Hyona. Juga nggak kalah serunya ada workshop bareng dengan Masuyama Osamu. Dia adalah background artist untuk Studio Ghibli. Juga dia bantu pembuatan untuk film-film seperti Tenkinoko dan Kimi no Na wa. Setelahnya juga ada diskusi bareng Profesor Yamamoto Yoshimi membahas tentang Yakuza, preman, dan tato di perfilman Jepang dan Indonesia. Ini topiknya kok keren-keren banget ya untuk nobar dan workshopnya. Dapat idenya dari mana ya? Nah, gini Mas, jadi kami tuh kepikiran bagaimana Japanese Film Festival Online 2022 ini tidak hanya tentang menonton film, tapi kami ingin melibatkan penonton JFF lebih dalam. Makanya kami mencoba mengambil beberapa tema yang ada dalam film dan mengangkatnya menjadi sebuah diskusi atau kuliah umum juga gitu. Jadi kayak film Under the Open Sky itu ceritanya tentang seorang pria mantan mafia yang mencoba kembali hidup normal, namun dia menghadapi tantangan baru setelah akhirnya dia tidak bisa menghilangkan tatonya lah. Makanya kami angkat tema itu dan makanya kami mengangkat tema itu dan mencoba mencari tahu dan mencoba membahas tentang sejarah dan representasi tato dalam film Jepang dan film Indonesia gitu. Kemudian ada nobar bersama VTuber. Nah, kami kolaborasi dengan Niji Sanji. Nah, ini juga sesuatu hal yang baru sih buat
buat kami karena mungkin banyak yang belum familiar dengan virtual YouTuber ya. Ini tapi popularitas mereka itu sudah mulai naik daun, apalagi di komunitas-komunitas tertentu, misalnya pecinta anime itu popularitas mereka sedang naik daun. Makanya kami mencoba, oh ini kita coba nih ada hal baru. Kita akhirnya bikin nobar virtual bersama VTuber dari Nichisanji. Mas Bari ada tambahan, Mas? Ya, untuk saya sebenarnya pengen apresiasi dulu untuk teman-teman JFF. Sebenarnya ini idenya jelas sangat baik ya. Teman-teman JFF sudah memikirkan matang-matang ide untuk acara pendamping JFF tahun ini sebisa mungkin semenarik mungkin, gitu. Sebisa mungkin sangat lekat dan sangat kini untuk teman-teman di Indonesia juga. Makanya terkait VTuber, dan tadi ada juga ilustrasi, ada juga tentang ilustrasi ya. Ini ilustrasinya juga mengundang background artis dari Jepang, Masuyama Osamu, itu art director dari beberapa film studio Ghibli. Ini juga bekerja sama dengan teman-teman di desain komunikasi Deskop ya, desain komunikasi visual IKJ. Itu juga kita apresiasi sekali, idenya sangat baik. Saya juga sangat suka ide-idenya, dan itu diharapkan bisa menjadi tambahan nilai untuk Japanese Film Festival juga. Jadi tidak hanya menonton film, seperti tadi yang Mbak Ayu bilang, kita juga bisa dapatkan insight atau ilmu-ilmu lainnya, pengalaman-pengalaman lainnya dari film-film yang ditayangkan di Japanese Film Festival 2022. Tidak hanya terkait film, mungkin terkait Masuyama Osamu itu terkenal ya, sangat terkenal di Jepang. Jadi mungkin peluang yang baik untuk Indonesia juga untuk dapatkan informasi dan insight lebih banyak tentang Jepang melalui Japanese Film Festival. Nah, ini ada yang ditunggu-tunggu nih. Tadi kan di awal ada yang disebut bonus merchandise. Nah, ini apa ya? Nah, kalau bonus merchandise itu, kalau bonus merchandise itu sebenarnya event khusus yang kami sediakan bagi penonton JFF agar bisa mendapatkan merchandise resmi JFF Online 2022. Nah, kalau teman-teman lama, penonton lama JFF itu pasti udah familiar dengan yang namanya STEM Rally. Itu event khusus yang kami buat untuk mengumpulkan STEM dan dengan kriteria tertentu bisa mendapatkan merchandise. Nanti setiap menonton satu film dapat STEM lagi. Nah, karena JFF kali ini penyelenggaraannya online, jadinya kami adaptasi sedikit formatnya, jadi event ini bisa diakses secara online. Caranya gampang, penonton JFF hanya perlu mengakses tautan khusus yang sudah kami sediakan, mungkin bisa dicek di link di bawah. Mereka hanya perlu mendaftarkan nama, email, dan nomor telepon, kemudian nanti penonton JFF bisa menjawab 20 pertanyaan yang kami sediakan mewakili 20 film yang diputar di JFF kali ini gitu. Jadi teman-teman itu bisa jawab 1 atau 2 pertanyaan dulu tergantung film apa yang sudah ditonton, dan hari berikutnya masih bisa mengakses link yang sama dengan email yang sama untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi link itu akan terus kami buka sampai hari terakhir festival, tapi link itu akan bisa diakses sampai hari terakhir festival. Jadi kalau misalnya ada jawaban salah juga masih bisa direvisi, kemudian disubmit. Cuman nanti hari ke-7 itu akan kami umumkan perkembangan skor masing-masing penonton. Kayak gitu, Mas. Jadi kalau misalnya penonton JFF benar 7 skor nih, bisa dapat lanyard, terus ada 14 skor bisa dapat tote bag, terus 20 skor bisa dapat t-shirt JFF. Tapi persediaan merchandise terbatas ya, jadi tetap ada sistem cepet-cepetan juga. Jadi kalau udah tahu jawabannya langsung isi aja. Kalau belum capai target langsung nonton filmnya lagi. Pokoknya caranya gampang karena kalian hanya perlu menonton film, semua jawabannya akan tersirat di dalam film. Benar-benar harus nonton film ya. Nah, berarti masih dibuka tuh guys sampai tanggal 27. Berarti masih Iya, ada betul. kesempatan dong ya untuk ngelengkapin dan nonton filmnya nih guys.
Iya, betul, sama seperti yang Mbak Ayu bilang barusan. Soalnya kalau Japanese Film Festival kayaknya buat sahabat JFF tuh nggak lepas dan nggak lekang dari merchandise ya. Udah sejak awal Japanese Film Festival diadakan tuh kayaknya sahabat JFF juga selain nungguin film-filmnya, tentunya itu juga nungguin merchandise-nya gitu. Kita excited banget teman-teman sahabat JFF terkait merchandise. Makanya sampai gelaran kali ini juga kita tetap ngadain merchandise untuk teman-teman sahabat JFF semuanya. Mungkin caranya saja yang sedikit berbeda tadi yang sekarang kita pakainya online, dan selain merchandise hunt sebenarnya ada satu lagi cara buat teman-teman dapetin merchandise tambahan, itu ada namanya movie review challenge. Jadi teman-teman habis nonton film JFF itu silahkan review filmnya seperti apa. Itu sebenarnya tata cara review filmnya juga sudah ada di social media Japan Foundation dan social media JFF. Silakan review saja film-film yang sudah ditonton, nanti berkesempatan menang tambahan merchandise dari movie review film tersebut. Jadi ada dua cara nih. Dari Mbak Ayu tadi, satu merchandise hunt, satu lagi movie review challenge. Ya, kalau movie review challenge ini masih bisa diterima submisinya sampai tanggal 23 Februari ya. Jadi kalau yang belum masih bisa submit reviewnya di JFF Indonesia. Oke, siap. Masih sampai tanggal 27, guys. Jadi langsung aja registrasi di website JFF Plus dan tonton filmnya segera. Teman-teman, sampai di sini podcast kita bersama JFF. Terima kasih untuk Mas Bari dan Mbak Ayu untuk waktunya. Terima kasih Mas Jerry atas kesempatannya juga ya. Teman-teman yang belum nonton film di JFF, masih ada kesempatan untuk booking film sampai tanggal 27 Februari. Dan nanti filmnya bisa bisa diakses sampai tanggal 28 ya, jam 14.59 Februari itu. Tapi masih bisa booking sampai tanggal 27. Ada merchandise menarik juga dengan desain spesial. Jangan lupa teman-teman nonton seluruh film-film JFF, dapatkan semua merchandise-nya. Kalau bisa dapatkan satu set komplit dari stiker sampai ke tote bag dan t-shirt lebih baik. Kumpulin semua merchandise-nya dan tonton seluruh film-filmnya. Jangan lupa. Tambahan terakhir, Mas. Ya. Kalau udah nonton film, jangan lupa isi kuesioner juga ya. Linknya bisa dicek di website. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa ya untuk registrasi dan nonton semua filmnya ya teman-teman. Kalau begitu, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di JFF berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.